Timnas Indonesia menjadi tim paling menonjol di ASEAN untuk saat ini. Hal itu tak lepas dari keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang telah membuat sepak bola Indonesia kian bergairah, terutama perihal yang menyangkut masa depan Timnas Garuda. Berkat aksi nyata ex-pemilik Inter Milan itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong kini punya kesempatan membuat Garuda meniru dongeng kejutan sepak bola Maroko di Piala Dunia. Sejak estafet kepemimpinan PSSI berganti dari era Muhammad Iriawan ke Erick Thohir, perkembangan sepak bola Indonesia kian maju dan positif. Timnas Indonesia di berbagai level usia semakin menunjukkan taji prestasinya bersaing di level lebih tinggi. Timnas Indonesia level senior yang diperkuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tak bosan menorehkan catatan bersejarah hingga ranking FIFA-nya meroket. Lolos perdana ke-16 besar Piala Asia hingga tembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi pembuktian skuad Garuda. Ranking FIFA Timnas Indonesia yang awalnya pernah berada di posisi 173 pada awal era Sintayong kini telah melonjak drastis dalam waktu 4,5 tahun, di mana Timnas Indonesia menempati peringkat ke-131 dunia. Tak hanya Timnas senior, Timnas Indonesia usia 19 juga berhasil memenangkan gelar Piala AFF usia 19 dan tim usia muda lainnya berhasil mencapai semifinal Piala AFF usia 16. Hal itu tentu menjadi catatan apik perkembangan Timnas Indonesia di level usia. Bukan hanya di level tim nasional, peningkatan juga terjadi di kompetisi Liga Indonesia, terutama di Liga 1 yang mengalami perbaikan dari berbagai sisi. Pembenahan kualitas kompetisi, sinkronisasi jadwal dengan timnas, pengadaan VAR, penugasan wasit asing dan berbagai kebijakan positif lain telah dilakukan demi menciptakan kompetisi Liga 1 yang lebih baik. Tak bisa dipungkiri, kekuatan Erick Thohir yang sudah kenyang pengalaman dalam dunia olahraga sangat menunjang kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI. Berbagai usaha lobi dengan memanfaatkan luasnya jaringan Erick Thohir sudah banyak memberikan kemajuan bagi sepak bola nasional, terutama untuk Timnas Indonesia. Bahkan, tak sedikit proses naturalisasi yang berhasil dilakukan PSSI sejauh ini dipandang sebagai gerakan senyap Erick Thohir. Erick Thohir Effect memang tidak bisa diremehkan begitu saja dampaknya. Timnas Indonesia diprediksi bakal semakin kuat dan menakutkan jika skuadnya kian mentereng. Pemain seperti Calvin Verdong, Jay Itzes, Nathan Chuaon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner hingga Marten Pas adalah nama-nama yang mulai membela Timnas Indonesia di era Erick Thohir. Belum lagi, kedatangan Max Hilhers dan Eliano Reinders akan semakin memperkuat permainan Timnas Indonesia. Dengan kekuatan besar yang dimiliki saat ini, Timnas Indonesia diyakini bisa meniru dongeng indah Maroko yang berhasil membuat sejarah dengan proyek pemain naturalisasi mereka. Tak bisa dipungkiri, jika Maroko bisa dijadikan contoh dari suksesnya sebuah pengelolaan timnas. Dengan kebijakan naturalisasi yang tepat, kekuatan timnas Maroko berhasil mengguncang dunia. Performa luar biasa timnas Maroko mengejutkan dunia terjadi saat mereka tembus semifinal Piala Dunia 2022. Label unbeaten bahkan didapatkan timnas Maroko saat melaju mulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Setelah menyingkirkan Spanyol, Maroko kembali mengejutkan dunia setelah menghabisi Portugal di perempat final. Kegemilangan kiper timnas Maroko Yassine Bono sukses membuat Cristiano Ronaldo menangis setelah laga perempat final. Hingga pada akhirnya, keajaiban timnas Maroko terhenti saat bertemu dengan juara bertahan Prancis di semifinal. Meskipun kalah dalam melawan Prancis, lalu tumbang dalam perebutan juara ketiga, apa yang dicapai Maroko ibarat dongeng yang menjadi kenyataan. Pada Olimpiade Paris 2024 lalu, Maroko juga mampu tembus semifinal lagi dan sukses mengklaim medali perunggu alias juara ketiga di sepak bola. Kini, timnas Maroko menjadi salah satu tim raksasa di Afrika dengan sederet pemain bintang yang dimilikinya. Nama-nama seperti Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat hingga pemain naturalisasi terbaru mereka dari Spanyol Brahim Diaz menghiasi skuad Maroko. Kerja keras yang dilakukan PSSI era Erick Thohir dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia tak hanya membuat kagum para pecinta sepak bola tanah air. Bahkan, pelatih timnas Australia Graham Arnold secara gamblang memuji sosok Erick Thohir sebagai otak di balik kebangkitan timnas Indonesia. Pelatih 60 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang kaya dan sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di sini di Indonesia, mereka punya ketua PSSI Erick Thohir yang sangat kaya raya dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola.
Bahkan, cara yang dilakukan Erick Thohir dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan grade A kini mulai ditiru negara tetangga seperti Malaysia yang mulai mencari amunisi dari Eropa untuk memperkuat tim mereka. Kini, setelah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda akan menghadapi Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bermain di Stadion Utama GBK, Selasa 10 September malam, kemenangan akan semakin memperlebar kesempatan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026.